Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ebser Laleno, KMJ GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya. Umat, mari berdiri dengan sukacita sambut kehadiran Tuhan melalui berita sabdanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua sesudah Epifania kita menghadap Tuhan untuk beribadah. Kita tabiskan ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nats pembimbing dalam ibadah minggu hari ini dari kitab Ibrani 19 ayatnya yang kelima menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah salam.
Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Damai sejahtera bagimu. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur sebab Engkau bekerja mengumpulkan kami dalam persekutuan yang kudus. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menghadirkan dirimu dalam wujud manusia. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia kami melihat kemuliaan dan menikmati cinta kasih-Mu. Itulah yang dirayakan dalam masa raya Epifani ini. Kiranya Engkau berkenan menyatakan petunjuk-Mu sebagai terang yang menyinari jalan serta mengantar ke masa depan yang Kau janjikan. Biarlah melalui perjumpaan ibadah ini kami menikmati cinta, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu, supaya kami berbahagia sepanjang perjalanan ibadah ini. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Muhalis. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Dalam ibadah minggu ini, kita membuka dan kita mempersiapkan bagian Alkitab dari kitab Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kuasa dan kasih setia Tuhan yang menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kami sepanjang sepekan ini. Dan pada hari ini dalam ibadah kami Tuhan, kami akan membaca, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Matius 5 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan,
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada ibadah minggu ini, bahagia orang-orang yang berbeban berat. Bahagia orang-orang yang berbeban berat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika banyak orang ditolak di berbagai tempat, tidak disukai oleh orang lain. Sama seperti orang-orang banyak di dalam kisah pelayanan Yesus dalam bacaan kita, yang ditolak oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan kalau kita memperhatikan bagian bacaan kita dalam ayatnya yang pertama pada pasal 5 ini, kita melihat orang banyak mencari Yesus. Orang banyak datang kepada Yesus. Bapak Ibu, apa yang menarik dalam perjumpaan Yesus dengan orang-orang banyak ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa Yesus tidak menolak siapapun juga yang boleh datang kepada Dia. Tidak ada kesan penolakan dari Yesus terhadap siapapun juga yang mau datang mencari Yesus, mau menjumpai Yesus, dan yang teristimewa mau mendengarkan kabar sukacita yang akan disampaikan oleh Yesus. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika Yesus tidak menolak, kita melihat bahwa orang-orang banyak ini sangat antusias dan sangat menyukai ada dalam persekutuan bersama dengan Yesus pada waktu itu. Dan kita memperhatikan siapa orang-orang yang banyak ini. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya dalam bacaan kita pada hari Minggu ini, kita melihat bahwa ada orang yang miskin, ada orang yang berduka cita dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Tetapi yang menjadi menarik bagi kita semua, bahwa Yesus terbuka hati. Nah, kalau Yesus sudah terbuka hati, itu berarti, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, adalah kesempatan. Karena memang kita tahu bahwa yang selalu terbuka hati untuk menerima, menyambut setiap orang, menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, adalah Yesus sendiri. Dan kita harus mempergunakan kesempatan itu. Keterbukaan hati Yesus dan kemauan Yesus untuk mendengar semua orang dengan segala keluhan yang disampaikan. Dan itu adalah kesempatan bagi setiap orang pada saat ini, bagi gereja Tuhan. Dan jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa datang kepada Yesus setiap saat, setiap waktu. Dan kita mengatakan, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang kita alami, perlakuan-perlakuan apa yang kita rasakan ketika orang lain menolak keberadaan kita dan kehidupan kita, kita ungkapkan
kita katakan hanya kepada Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan dalam kisah khotbah di bukit pasal 5 sampai pada pasal ke-7 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bukan Yesus yang berdiam diri. Tetapi kalau kita memperhatikan bahwa Yesus yang berjalan, berkeliling. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan menjumpai datang ke rumah-rumah Bapak Ibu, mungkin pada malam hari yang lalu, atau pada pagi-pagi benar. Yesus telah datang melihat dan memperhatikan setiap keluarga, setiap rumah tangga dengan segala persoalan-persoalan dan perkara-perkara yang tengah kita hadapi pada saat ini. Di saat kita tidak tahu, di saat kita tidak mengerti, Tuhan telah datang melihat karena Yesus peduli dengan kehidupan kita, dengan keberadaan yang kita hadapi pada saat ini. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kalau kita tahu bahwa Yesus sebelum naik ke surga, Dia telah meminta kepada Bapa. Ini tanda perhatian Yesus. Tanda bahwa Yesus mempedulikan umatnya ini dalam hidup di tengah-tengah dunia. Jadi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan, jangan ragu untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa Yesus sebelum naik ke surga, saya sudah katakan bahwa Ia meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong kepada umat milik kepunyaannya. Itu memperlihatkan kepada kita semua bahwa ketika setiap orang berbeban berat, ketika setiap orang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, ketika setiap orang berkekurangan dianggap miskin itu, tetapi Tuhan tidak menolak setiap orang untuk datang kepada Dia. Nah, itu berarti saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus pergunakan waktu hidup yang Tuhan karuniakan ini untuk tetap kita datang mendekatkan diri pada Yesus. Itu sikap satu-satunya yang harus kita buat. Supaya kita tidak menjadi gagal sebagai orang yang percaya dalam hidup ini. Supaya kita sendiri tidak memisahkan diri atau menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Kristus itu dalam hidup. Sebab kalau orang memelihara imannya kepada Yesus, dan bahkan orang menceritakan segala kebaikan-kebaikan Yesus, Yesus mengatakan, ini umat milik kepunyaanku yang setia. Dan Yesus, Tuhan kita itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau katakan dan saya mau tegaskan, saya mau kabarkan kepada kita semua, bahwa Yesus tidak pernah memandang muka. Termasuk orang-orang yang miskin, merasa miskin sekalipun. Atau orang yang dianggap miskin. Orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa, tetapi orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Yesus empunya kerajaan sorga. Yang empunya kerajaan sorga, kalau kita membaca Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan dan ditegaskan, orang-orang yang seperti itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan tentunya kalau hidup kita di dalam Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, bukankah Tuhan telah menyatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tentang orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berduka cita dalam bagian bacaan kita pada saat ini. Dua kelompok yang sangat membutuhkan perhatian, yang sangat membutuhkan dipedulikan atau dikasihi pada kehidupan yang dijalani. Maka saya katakan bahwa Yesus sangat mempedulikan
Dan ini diamanatkan oleh Yesus kepada gereja agar kita memberikan perhatian-perhatian yang khusus pada orang-orang yang termarginalkan, yang tersisihkan, yang terkadang mereka merasa diklasifikasikan sebagai orang-orang yang miskin dan tidak punya apa-apa, yang terkadang disingkirkan dari tengah-tengah persekutuan. Tetapi saya tegaskan kepada kita semua bahwa setiap orang, siapapun juga dia, Yesus selalu mau menerima. Yesus mempedulikan dan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin, bahkan yang berduka cita ini, untuk menjadi pokok perhatian khusus dari gereja. Nah, kalau Yesus saja memperhatikan, Yesus menerima, Yesus mempedulikan, maka yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab gereja yang dipercayakan oleh Yesus, maka kita akan memberitakan kepada setiap orang damai sejahtera dan kebahagiaan, berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, atau kita gereja yang berkecukupan, gereja yang berkelimpahan harus menjadi saluran berkat bagi mereka yang berkekurangan. Gereja yang mengalami sukacita, gereja yang mengalami kebahagiaan, kesenangan, harus menjadi alat Tuhan untuk memberikan penguatan dan memberikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami duka cita dan beban-beban berat di dalam kehidupan ini. Nah, intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, dalam ibadah kita pada saat ini, bahwa Yesus sangat mengasihi setiap orang dan secara khusus bahwa kasih Allah itu ditujukan kepada setiap orang yang berkekurangan dan setiap orang yang berbeban berat. Yesus mau mengatakan kepada dua kelompok ini bahwa mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan pada saat ini kasih Tuhan itu tengah ditujukan kepada mereka. Nah, kalau Yesus sangat mengasihi setiap orang dan Yesus mau membagikan kasih itu, maka saya mau katakan kepada kita semua bahwa setiap orang di antara kita, jangan kita pernah merasa bahwa kita tidak dikasihi oleh Allah atau kita dibiarkan oleh Allah, atau kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi yang saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada gereja dan kepada jemaat, bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan itu akan beroleh pengasihan dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya kalau kita melanjutkan apa yang menjadi berita sukacita dari Yesus terhadap orang-orang yang berbeban berat, terhadap orang-orang yang mengalami keletihan dan kelesuan dalam hidup. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, Yesus berkata di sana, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Dan Yesus mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan ini memperlihatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kehidupan setiap orang yang mengikuti Yesus itu, yang percaya kepada Yesus itu, akan selalu mendapatkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan itu. Artinya yang saya mau katakan, bahwa dalam kehidupan kita masing-masing, kita tidak boleh mencari pertolongan di luar Tuhan. Sebab kalau kita mencari pertolongan di luar Tuhan atau pertolongan kepada manusia, kita tidak akan memperoleh dan mendapatkan pertolongan itu. Kita tidak akan mendapatkan kelegaan. Kita tidak akan mendapatkan kesukacitaan. Kita tidak akan memperoleh dan mendapatkan jaminan hidup
Sebab jaminan sukacita, damai sejahtera, kelepasan, kelegaan itu Yesus katakan, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa sumber kelegaan, sumber kebahagiaan, bahkan orang dapat melihat kebahagiaan yang sempurna itu hanya di dalam Yesus. Dan Yesus bermaksud mau menyelamatkan semua orang, mau memberikan keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tetaplah di dalam Yesus. Beriman kepada Dia. Dan segala beban-beban apapun yang menekan, yang kita akan alami tentunya. Di tahun 2022 ini saya mau katakan, jangan takut dan jangan gentar terhadap apapun juga. Kita belajar pada banyak orang dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, keperluan, kebutuhan hidup mereka yang dikategorikan tidak cukup. Kelompok orang-orang yang mengalami duka cita dan berbeban berat, mereka datang mengikut Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Dan hendaknya hidup kita juga sedemikian. Setiap masalah kita hanya dapat bawa kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung
daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami mensyukuri kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini dalam persekutuan kami. Kami menyadari ya Tuhan, segala keberadaan kami, segala beban-beban yang kami rasakan pada saat ini, bahkan setiap duka cita dari kekasih-kasih Tuhan yang dialami pada saat ini, tetapi firman Tuhan mengajari kami untuk kami datang kepada Yesus setiap saat dan setiap waktu. Kami dapat membawa dan menyerahkan setiap beban-beban kami. Dan Yesus akan menerima kami, menyambut kami, dan memberikan kekuatan bagi kami dan penghiburan yang sejati oleh pekerjaan Roh Tuhan yang kudus. Firman Tuhan telah memberikan kepastian bagi kami bahwa setiap orang yang dalam hidup beriman kepada Tuhan akan memiliki kerajaan sorga. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami umat milik kepunyaan Tuhan, secara khusus jemaat Bukit Zaitun di Makassar ini beroleh kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan, beroleh tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam jalan hidup yang dilalui, dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam usaha-usaha yang dilakukan. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Demikian hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap anak-anak kekasih dalam perkembangan pertumbuhan, dalam studi dan pendidikan. Tuhan memberkati dan siapkan masa depan mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap kekasih-kasih Tuhan yang mengharapkan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan campur tangan, biarlah semua harapan mereka itu dapat terwujud di dalam kasih karunia dan di dalam berkat daripada Tuhan. Pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang lanjut usia, para janda, duda, anak cucu, mereka semuanya, biarlah beroleh pemeliharaan daripada Tuhan, karena pengasihan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan umat milik kepunyaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap kekasih-kasih Tuhan yang dalam beban-beban, dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah-rumah. Tuhan Yesus, ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah mereka, Engkau mengangkat beban-beban mereka, dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Berkatilah obat-obatan, makanan dan minuman, supaya semuanya itu menjadi saluran berkat yang dapat memberikan pemulihan dan dapat memberikan kesembuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan hamba-Mu mendoakan setiap kekasih-kasih Tuhan yang mengalami sukacita, yang mengalami damai sejahtera karena berbagai berkat-berkat Tuhan yang Kau karuniakan, yang Kau anugerahkan. Yang ditambahkan usia dalam minggu dan pekan ini, Tuhan lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka. Suami istri yang ditambahkan usia perkawinan, Tuhan berkati bersama dengan semua kaum keluarga. Juga saudara-saudara yang mengalami kenaikan pangkat, jabatan dan golongan dalam pekerjaan atau usaha-usaha yang berhasil, Tuhan makin berkati supaya setiap kekasih-kasih Tuhan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang memerlukan dan yang membutuhkan. Hamba-Mu datang menyerahkan dan mendoakan semua kegiatan pelayanan dalam gereja Tuhan
Jemaat Bukit Zaitun di Makassar ini. Tuhan memberkati majelis jemaat, rekan-rekan diaken dan penatua. Tuhan memberkati para hamba Tuhan, rekan-rekan pendeta, baik ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan pendeta-pendeta penunjang pelayanan dalam gereja ini. Biarlah Tuhan memakai menjadi alat Tuhan untuk memberikan penguatan bagi jemaat Tuhan, untuk mengembangkan gereja Tuhan mengalami kemajuan. Hamba-Mu berdoa untuk semua unit-unit pelayanan dalam gereja Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, baik unit-unit misioner, panitia-panitia, dengan tugas-tugas yang dipercayakan dalam gereja ini. Tuhan senantiasa campur tangan dan Tuhan memberkati, sehingga setiap tugas pelayanan yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk PHMJ, untuk BPPJ, untuk karyawan-karyawati kantor Majelis Jemaat Bukit Zaitun di Makassar ini. Tuhan memberkati sehingga semua tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dan Allah kami, karena kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk keselamatan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, untuk kekuatan dan kemampuan pemerintah kami dalam menjalankan roda kepemimpinan dan pemerintahan. Dan diberkati Tuhan setiap program-program pembangunan untuk membawa Indonesia mengalami kemajuan dan Indonesia mengalami kejayaan pada masa yang akan datang. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk setiap upaya dan usaha pemerintah yang dilakukan untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan juga penanganan berbagai-bagai bencana alam yang terjadi pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami tidak sia-sia, tetapi juga didukung untuk keberhasilannya oleh semua rakyat dan masyarakat Indonesia. Kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan dan Allah kami, untuk gereja Tuhan. Kau murnikan panggilan dan pengutusan gereja-Mu, supaya dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan ini menurut amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Baik Majelis Sinode GPIB, juga Majelis Jemaat di seluruh jajaran GPIB, demikian mupel-mupel dengan tugas-tugas yang dipercayakan. Biarlah kami dapat melaksanakan tugas-tugas gereja dengan baik. Dan dengan demikian ya Tuhan dan Allah kami, jemaat-jemaat GPIB makin bertumbuh dan mengalami kemajuan di dalam panggilan dan pengutusan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan bahwa kami boleh menyelenggarakan ibadah pada saat ini dan semua ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Tuhan memberkati baik yang dilaksanakan secara onsite maupun juga jemaat yang mengikuti secara live streaming, program YouTube. Tuhan memberkati. Biarlah semua ini menjadi pemberitaan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Kau memberkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari Minggu ini di Jemaat Bukit Zaitun di Makassar. Baik semua unit-unit tugas multimedia dan multimedia yang menyelenggarakan ibadah secara YouTube ini. Pakai mereka Tuhan menjadi alat yang luar biasa pada masa yang akan datang. Juga rekan-rekan presbiter lainnya dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Tuhan memberkati dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kesaksian Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Jemaat mari berdiri membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kudus, melalui berbagai cara Engkau menampakkan diri kepada kami. Dan sekarang Engkau telah datang dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penderitaan. Dialah Allah Maha Kaya yang telah menjadi miskin supaya kami memperoleh kelimpahan rahmat-Mu. Oleh cinta kasih-Nya saja, kami digerakkan untuk memberikan apa yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Kiranya Dikau berkenan melipat gandakan untuk pelayanan kasih demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita semua. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku,
Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu di Minggu Epifania kedua. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan.